men kaya ngene. Kuwi ana apa kowe totok ngene wae itu kaya jaman gue totok ngene. Aku kae lho di. Wah iki ana yuran dadi apa-apa wis ngene iki. Yang tak telepon ciler enak. Oh. Mantep banget joget-joget yuran. Nih tamu kita nih, Mas Bubu. Tuan rumah. Langsung Mas Andi, monggo. Oke, teman-teman, teman Saung. Senang sekali ya kita hari ini bisa berkumpul di sini, ada dari teman-teman Saung, juga ada dari media Saung TV. Kita hari ini mau ngobrol sama Mas Bugu. Beliau adalah manajer dari Saung TV. Benar begitu Mas Bugu? Ya. Kepercayaan dari teman-teman. Kepercayaan dari teman-teman. Oke. Beliau adalah manajer dari Saung Galih dan tentunya kita mau korek banyak nih dari Mas Bugu. Korek-korek sampai habis pokoknya. Apapun kita korek di sini. Jadi kita santai aja ya. Santai aja Mas Bugu. Ya. Kita santai aja, kita bahas tentang tim kita. Nggak usah bahas tim lain lah, kita bahas tim kita. Sisi lain ya Mas Andi ya. Sisi lain, benar sekali. Saya udah ada beberapa ini Mas Bugu. Pertanyaan kemarin kita sempat buka ini ya, sempat buka link, kita kasih sama teman-teman biar dia ngasih pertanyaan dan ternyata ada respon juga dari teman-teman. Oke Mas Pugu, Ya. Sudah siap? Iya. Mas Pugu sebagai manajer menghadapi LSP besok, kok bisa sih Saung Galih bisa melakukan uji tanding melawan Persib? Itu gimana ceritanya Mas? Oke. Sebelumnya saya mau menyapa Sobat Saung, juga para fans-fans di sana. Halo Sobat Saung. Halo, Mas Bubu. Terima kasih. Iya. Saung Galih memiliki sejarah panjang sebenarnya. Sejarah panjang secara tim. Dan sejarah itu ditulis cukup indah oleh para senior kita. Sorry, kalau di emblem itu 1960 Mas. 1960. Bener ya? Betul itu. Begitu Nah, panjangnya, ada suara motor. Sebentar. begitu panjangnya sejarah itu dan begitu indahnya para senior kita itu menulis sejarah itu di wilayah sekitaran selatan, terutama Purworejo, Wonosobo, Kebumen. Beliau memiliki rekam jejak yang luar biasa. Nah, dari relasi rekam jejak itu saat ini beberapa dari mereka sepertinya terlibat dalam urusan di Persa. Akhirnya melalui hubungan itu suatu kehormatan juga bagi Saung Galih, kita bisa mencicipi adu tanding dengan Persib Kebumen yang kita tahu saat ini sudah memasuki Liga 3. Liga 3 nasional. Mereka tim yang cukup mapan, tim yang ya profesional lah seperti itu. Dan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan dan istimewa sekali untuk teman-teman di pemain Saung khususnya. Khususnya para pemain muda ya. Iya, Gitu. Saya panggil Bung ini. Wis, Biar kayak boleh. Bungkar. Bumbu. Oke, jadi intinya adalah pemain muda untuk mengangkat moral gitu ya. Iya, pastinya gitu. Makanya saya juga sempat heran kok bisa. Ya kita apa ya namanya Saung Galih bukan terus tim kecil, enggak sih, kita tetap merasa adalah tim kita itu ya tim besar ini. Cuman dengan cepat sekali, kalau kemarin kan nggak salah itu cuma 1 minggu, 7 hari itu kok udah dapet lawan yang seperti itu. Padahal LSP kan tahu sendiri masih di luar ASKAP ya besok ya. Iya, di luar Masih di luar ASKAP. ASKAP dan itu levelnya juga masih di bawahnya ASKAP juga. Cuma Saung Galih luar biasa ini Bu, bisa mendatangkan Persib. Kita yang didatangi. Kita yang didatangkan, diundang oleh Luar biasa. mereka lewat bantuan dan peran keterlibatan para senior kita di Saung Galih. LSP 2022. Ini pertanyaan yang umum, Bung BG. Targetnya apa sih LSP? LSP ya tadi disampaikan masih di luar kompetisi resmi ASKAP. Tapi ini menjadi salah satu agenda yang
bagi Sawunggalih, terutama tim kerja kepengurusan merasa sangat penting untuk terlibat di dalamnya. Sebagai bentuk eksistensi, ini juga menjadi salah satu ajang pemanasan bagi teman-teman atau anak-anak di Sawunggalih yang dalam waktu dekat kompetisi secara reguler resmi dari ASKAP SSI itu kan akan diselenggarakan. Paling tidak melalui kegiatan ini, keterlibatan ini kita bisa memacu kembali adrenalin mereka untuk terlibat lebih jauh nantinya di kompetisi. Jadi atmosfernya biar nggak hilang gitu. Betul sekali. Adapun target itu sendiri sebenarnya saya secara pribadi sangat percayai kemampuan dan kualitas daripada teman-teman. Jadi saya tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka, tapi jadikanlah ini pelajaran dan pengalaman untuk mereka dalam menatap kompetisi ASKAP di 2022 ini. Oke Mas Bung Bogo. Wes. Dilihat dari gaya bicaranya sih, kalau saya lihat Bang Dodot ini targetnya kayaknya tinggi juga ini. Gantungan cita-citamu. Iya, insya Allah tinggi juga. Ini ngomong-ngomong ngapain pakai baju AC Milan, Bung? Karena kami bangga saat ini peringkat 2, sempat juga menjadi pucuk pimpinan di Serie A. Ketika saya melihat Juventus, saya bingung mencari tempatnya di mana. Tapi kemarin Inter sudah mengusaha AC Super Copa ini, Bung, gimana? Ya, kita dengan anak tiri itu memang adik tiri memang tetap punya hubungan yang baik lah. Perselisihan selalu ada, tapi musuh sesungguhnya adalah yaitu yang ada di desa Turin itu. Selalu bisa memberikan apa ya? Selalu bisa memberikan alasan yang tepat gitu. Aduh, padahal champion juga nggak pernah menang. Langsung balik lagi Bung. Iya. Ini sepertinya fans sebelah ini kayaknya. Out of the box dari LSP. Ya, gimana? Anu Bung, saya ada pertanyaan nih dari temen, nggak tahu dari mana ini. Bung PG pernah jadi pemain ya? Oh iya, Nah, ini pemain ecek-ecek. pernah iseng nggak sih mau mencelakai lawan karena sangat kesel gitu loh. Jadi Bung PG ini dijegal tapi terus ingin mencelakai kembali gitu. Gimana Bung? Pral-pral gitu. Iya Bro. Pernah nggak Iya. sih? Saya menyukai sepak bola itu dari kelas 3 SD nih Bung Andi. Dari kelas 3 SD saya sudah menyukai sepak bola dan saya cukup menghormati olahraga ini. Artinya ketika saya terlibat secara langsung baik sebagai pemain ataupun saat ini kebetulan mendapat kepercayaan sebagai manajer, semangat yang saya bawa, ciri khas yang saya bawa adalah penghormatan terhadap olahraga ini. Jadi untuk hal-hal seperti itu, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam sebuah lapangan, insya Allah saya tidak melakukannya. Seperti itu, Bung. Jadi ya ini menjadi pembelajaran bersama juga. Nggak apa-apa, Bung. Ini sebenarnya juga menjadi salah satu bahan edukasi juga yang selama ini kami di tim Sawunggalih mencoba untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak, bahwa kita itu berolahraga bukan untuk bertempur seperti itu. Apapun itu bentuknya, usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip itu nakal terhadap pemain lain. Sebagaimana ya itu tadi, prinsip yang harus kita bawa adalah kita menghormati olahraga ini. Oke, ngomong-ngomong menghormati nih, soal disiplin, paling nggak suka sama pemain yang seperti apa sih? Ini unik, pertanyaan unik sebenarnya. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh setiap pemain. Pemain yang baik dalam prinsip saya adalah pemain yang bisa bermain secara tim. Oke. Kalau secara individu dia taktik teknisnya bagus, kalau dia tidak bisa klop dengan pemain yang lain, itu juga. Tapi konsekuensinya nanti diambil tim lain, Mas. Kan sayang ya pemain kayak gitu. Enggak apa-apa sekali. Sepak bola itu olahraga kolektif, Bung. Olahraga kolektif yang artinya tidak ditentukan oleh satu atau dua orang, tapi ditentukan oleh banyak pihak yang memiliki tanggung jawab dan fungsi sendiri-sendiri di lapangan. Banyak pihak. Contohnya match fixing itu tadi. Ini pemahaman match fixing ini agak bingung saya ini. Pengaturan skor atau gimana ini maksudnya? Tapi ya insya Allah Sawunggalih tidak akan dengan mudahnya untuk terlibat dalam bidang itu. Paling nggak suka sama pemain. Jadi jawabannya adalah Ya. sepak bola adalah permainan kolektif. Ya, Tentunya sebagai seorang manajer, perasaan itu hampir nggak ada ya sebenarnya. Karena kita kan membentuk ya berarti, membentuk Iya. karakter
pemain, karakter seseorang. Jadi begini Bung, saya pikir setiap manajer maupun coach di olahraga ini itu akan selalu mengalami atau menemukan hal yang sama. Ada beberapa pemain yang dalam tanda kutip itu tadi merasa lebih superior, akhirnya dia lebih cenderung untuk bermain dengan sesuka dirinya. Ketika itu dikembalikan dalam bentuk sepak bola itu sebuah olahraga yang kolektif, itu kan nggak ketemu. Yang paling susah itu adalah ketika orang sudah merasa bisa, itu yang paling susah. Artinya orang itu akan cenderung, pemain itu akan cenderung untuk melakukan dengan caranya sendiri. Dan pemain Sawung merasa bisa semua, Bung. Nah itu Bisa lepas maksudnya. itu yang menjadi PR kami. Tapi saya yakin, saya percaya dengan teman-teman Sawung. Dalam beberapa kali pertandingan, konsep-konsep atau skema permainan yang sudah ditentukan, disepakati oleh coach, itu cukup bisa dijalankan. Artinya mereka masih ada satu penghormatan bahwa atau suatu komitmen bahwa untuk menjalankan skema atau konsep yang sudah disepakati bersama itu cukup kuat bagi mereka. Jadi kalau dibicara pemain yang tidak suka yaitu pemain yang sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki dan kemampuan yang dia miliki, sehingga mereka lebih cenderung untuk yaitu ngeyel dan angel, merasa dirinya lebih bisa dan lain sebagainya. Ini justru akan mengganggu stabilitas bola tim. Hemat saya seperti itu. Tapi bukankah itu memang karakter seperti itu kan tergantung lingkungan ya, Bung, ya sebenarnya. Iya. Dimana kita istilahnya kita ada di situ, lingkungannya seperti apa dan dia karakternya terbentuk seperti itu. Itu dia yang menarik, Bung. Sawung Galuh menawarkan sebuah permainan kolektif. Sawung Galuh menawarkan sebuah sepak bola dengan tata cara yang mendekati benar. Ya benarlah seperti itu. Artinya ada kepercayaan terhadap, ada komitmen terhadap satu skema atau satu konsep yang dibawa oleh pelatih kami untuk disepakati oleh semua pemain yang ada di situ. Dan itu alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi akan kelihatan sekali bagi mereka yang punya cara berpikir yang berbeda, mereka yang punya mentalitas berbeda akan dengan sendirinya merasa minder dan lain sebagainya, ya akhirnya cabut seperti itu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Ya lanjut Mas Andi, masih kita cari-cari dulu nih pertanyaan lain. Kalau bisa pertanyaan yang agak mudah aja ya, Bung P ini kayaknya bingung dia mau jawab ini. Bung, Ya. Ada satu lagi. Di lapangan para pemain Sawung Galuh itu terlihat sangat enjoy ya, walaupun sesekali kurang bergairah. Sebagai seorang manajer yang paham dengan pemainnya sendiri, rahasianya apa sih, Bu? Ya, enjoy itu kan dibawa karena perasaan ya, perasaan nyaman ketika pemain itu berada di lapangan maupun di luar lapangan. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa Sawung Galuh itu menawarkan kekeluargaan, menawarkan kebersamaan bagi mereka yang mempunyai hobi, bagi mereka yang mempunyai talenta dan mengembangkan talenta itu. Tapi di grup WAG-nya itu saya dengar itu cuma adanya bully-bulian itu. Itu bentuk cinta kasih atau kasih sayang bersamanya itu. Iya. Kita mengekspresikannya dengan cara yang berbeda, itu, ya. tapi alhamdulillah para pemain sudah mengerti hal itu. Jadi itu justru malah semakin mempererat, semakin memperkuat hubungan persaudaraan itu. Pada koridor ya berarti ya. Sangat sedikit sekali terjadi keributan di situ. Tapi di belakang jenengan nggak tahu, Bu. Oh, itu masalahnya. Ada kotor-kotoran kartu Itu ya, disensor itu berarti. Iya. Jadi Sawung ini adalah tim yang sangat mengedepankan rasa keluargaan gitu ya. Betul. Ya. Terus kalau mau itu Mas Andi, kalau mau daftar ke Sawung Galuh caranya gimana tuh? Pertanyaan bagus sekali, Bang. Saya juga bingung ini. Dulu saya mau daftar itu nggak tahu ya, Bang. Tahu-tahu udah jadi pemain Sawung Galuh dulu. Tahu udah ada di grup ya? Nggak tahu juga ini. Bung Pegi mungkin bisa jawab untuk Dari Timus dulu kan. Secara prinsip kami tegaskan bahwa Sawung Galuh terbuka untuk siapa aja. Itu yang paling penting. Kita terbuka untuk siapa aja. Jadi nggak ada nih administrasi apa-apa itu. Oh tidak. Membeli Kita KTP? oh tidak. Kita tidak melakukan itu. Kakak. Kita tanpa mahar kita itu. Iya. Oke. Iya. Berarti tanpa mahar. Bagi Bang. mereka yang memiliki keinginan atau motivasi untuk belajar lebih banyak dalam hal ini dalam sebuah olahraga sepak bola, kami mengundang, kami terbuka untuk mereka terlibat di internal kami.
ya kita bergembira bersama aja seperti itu. Oke, benar sekali itu. Terkadang itu juga dalam satu tim itu yang saya tahu sebagai dulu pernah bermain bola, memang tidak semuanya menganut konsep saung galih yang sekarang ini ya, apa namanya? Ya, yang dibully lah, yang inilah, yang itu. Tapi saya juga melihat sendiri di lapangan itu pemain sepertinya enjoy juga, walaupun kemarin sama Persag itu nggak tahu skornya berapa, cuman cuman para pemain sepertinya nggak merasa terbebani Bu. Itu yang saya heran di situ. Berarti kita cukup berhasil membangun mentalitas mereka. Ya ini yang kita tawarkan kepada teman-teman, bahwa sekali lagi disampaikan saung galih menawarkan kegembiraan itu aja. Kami mengumpulkan teman-teman yang punya talenta, yang punya bakat, punya hobi dalam olahraga sepak bola ini. Kami tawarkan kegembiraan, kami tawarkan keceriaan dengan cara yang benar. Oke, luar biasa sekali Bu. Menyangkut tentang pemain lah, mau daftar gimana lah. Nih, ada pertanyaan yang sangat Krusial. yes. Rencana jangka pendek saung apa sih? Jangka pendek loh. Kalau jangka panjang saya kira umum lah. Iya, seperti kita tahu, saung saat ini terlibat dalam LSP. LSP 2022 ya. Kita menjadikan itu sebagai ajang eksistensi dan pemanasan untuk persiapan menghadapi kompetisi ASCAP. Artinya untuk menghadapi kegiatan itu, meskipun tidak secara verbal kita menyampaikan target-target yang diharapkan, namun demikian kita tetap memiliki perhitungan, tetap memiliki ukuran bahwa kita harus sampai di titik mana melalui proses-proses itu. Nah, untuk itu kita selalu mengedepankan bagaimana program pelatihan untuk selalu dijalankan. Kita memang selalu ada kegiatan latihan, meskipun itu sifatnya saat ini ya sewa lapangan, karena kebetulan home base kita masih diperbaiki dan tidak memungkinkan untuk bermain. Artinya dalam jangka pendek ini kita akan tetap terus memaksimalkan program-program pelatihan, menyatukan kembali visi bermain anak-anak yang nanti kaitannya akan kita uji coba di LSP ini, dan ke depan kita akan merasa semakin siap dan mantap untuk menyambut kompetisi ASCAP. Begitu. Seperti itu ya. Jadi jangka pendek saung saya tangkap dari pembicara dari Bung Pegi tadi, berarti sebenarnya kita membentuk sebuah organisasi dalam artian organisasi permainan ya berarti. Betul. Ya. Kita harus punya cerita sendiri lah. Oke ya. Cerita siapa Bu? Ya, pembulian itu tadi. Pembulian itu tadi. Balik lagi ke sini. Iya. Oke ya teman-teman. Nah itu tadi Bung PG. Sebenarnya saya di sini duduk di sini menggantikan Mas Bayu. Mas Bayu dia lagi ada urusan di rumah, nggak tahu nyuci kayaknya tadi. Jadi dengan nyuci sepatu. Enggak, nyuci kan Mas, nyuci kaos kaki. Bung, ini ada Mas. Yuk. beberapa pertanyaan terakhir. Fans. Iya. Dipasangin fans. Masuk lagi. Masuk apa? Ini di luar konteks sepak bola gitu ya. Gimana? Waktu pacaran dulu, pacar mendukung nggak sih kalau Bung Pegi ini main bola? Kalau istri sekarang pernah ngomel-ngomel nggak kalau main bola gitu? Lo bisa tanya sendiri kalau itu. Tapi boleh. Kalau prinsip memang dari dulu kan sebelum ada komitmen kebersamaan antara kami itu sudah tahu bahwa memang semasalah hobi dan kegiatan di luar aktivitas yang sifatnya adalah pekerjaan dan lain sebagainya, memang salah satu yang paling banyak saya lakukan adalah dunia sepak bola. Ya, artinya ke depan setelah itu pun ada masih komitmen tetap ya untuk saling mendukung untuk kegiatan seperti itu. Oke, berarti coba nanti saya tak tanyakan. Pastikan dulu ya. Mesti dikonfirmasi ya. Jangan-jangan cuma di depan kamera bicara seperti itu kan nanti endingnya lain. Bung PG, ada dua pertanyaan terakhir nih. Boleh. Sepintas Bung PG ini mirip Judika. Dari mana Mas ini Mas? Saya tidak tahu itu. Siapa yang ngomong itu? Fansnya Mas Pedugu itu. Pendukung Persat. Ikut nyanyi. Waduh. Judika, wah nyanyi apa ya? Judika kan lagunya Judi ya. Judi gitu ya. Nyanyi itu berarti.
Nggak usah lah. Itu sebenarnya ada ya Nanti kemarin? saya malah Ada, nanti malah saya diundang sama idol. Tapi Bung Judika itu juga striker loh. Oh, striker ya? Dia, Oh, di striker Liga main di apa? Pendukung AC Milan Fan juga jadi. Fotoba. Oh, Fan Fotoba. Dia juga main bola. Jadi ada paling enggak kan ada kesamaan gitu, walaupun muka sedikit jauh ya sebenarnya dari Bumi Kandang Langit. saya banyak sana. Iya sih. Bumi Langit lah sama Bumi. Itu cuman ada kesamaan main bola gitu loh. Iya. Aduh, seru sekali ya. Teman-teman ngobrol sama Bung PG ini orangnya sangat terbuka sekali dia. Iya. Apapun pertanyaan apapun dia bisa jawab. Saya juga nggak tahu itu stok jawabannya dari mana juga nggak tahu. Ada pertanyaan juga ngawur juga ya. Apa pertanyaan dari Mas Bugu? Wah, kurang ajar ya. Wah, salah kirim Google Form kemarin saya. Oke, tadi 2 pertanyaan terakhir, sekarang 1 pertanyaan terakhir. Semuanya terakhir ini. Iya, memang terakhir. Daya tarik Saung Gale apa sih, Bu? Itu adalah pertanyaan saya pikir sangat menarik sekali untuk momen saat ini. Iya. Dari awal saya sampaikan bahwa saya ingin sedikit mengutip kata-kata Belanda ini. Ya, dari siapa? Jangan dari tukang becak yang Lebih besar dari keluarga, lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Oh, itu. Itulah Saung Gale. Pak Saung Gale Sudirman. adalah sebuah keluarga di mana di dalamnya berisikan kegembiraan dan keceriaan. Itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat umum. Apapun itu, kita sangat terbuka untuk kehadiran teman-teman pecinta sepak bola maupun mereka-mereka yang punya talenta sepak bola. Kita di sini di Saung Gale itu belajar untuk bermain sepak bola dengan cara yang benar. Berarti dulu salah, Bu. Mungkin kita bukan menyalahkan, mungkin salah. Saya dulu di Optimus. Optimus. Oh iya. Iya. Secara kita Saung Gale itu ada konsep atau skema permainan yang sudah disepakati bahwa kita mempercayai bahwa sepak bola itu selain yaitu olahraga kolektif juga olahraga yang masuk akal. Saya pikir masuk akal seperti apa, ada sebuah skema, ada sebuah konsep yang disepakati. Nah itu yang kita jalankan. Kita didukung oleh pelatih yang sudah berlisensi cukup tinggi, pelatih yang tahu Coach arahnya mau, ya Coach Adi Prasetyo, tahu arahnya mau seperti apa, tahu caranya mau bermain sepak bola yang seperti apa, arahnya seperti itu. Ini suatu kebanggaan juga, suatu kehormatan juga bagi kami karena bahwa kita didukung, dilatih dan dibina oleh orang yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Nah, ini yang coba kami tawarkan kepada masyarakat bahwa kita di sini meskipun hanya sifatnya kegembiraan, tapi tetap kita punya komitmen yang kuat. Kita tetap punya konsistensi untuk menjalankan hobi kita dengan cara yang benar di lapangan. Prinsipnya seperti itu. Selain ya kalau saya boleh sedikit punya kata-kata ya kata-kata Quote. quote ya. Iya. Ya kami meyakini bahwa sepak bola adalah sebuah kegembiraan di lapangan gitu, tapi dilakukan dengan cara yang benar. Itu saya suka. Teman kita juga walaupun sudah bermain bola dia tetap mikir terus. Bung Budi, bukan seperti itu, Bung. Oh, ada Mas Budi di sini. Aduh. Ada pertanyaan nggak buat Mas Buku? Mas Budi. Pusing. Guyu. Gitu dia. Ya, lanjut lagi Mas Andi. Tadi kepotong ada tamu tadi. Tamu diundang apa enggak? Kebanyakan tamu enggak itu. Bung Budi katanya mau kasih pertanyaan buat Bung PG. Apa Nggak apa-apa ini, Apa tanya Mas Budi. Kapan lagi lu nanya sama manajer langsung? Ini salah satu pemain kita yang walaupun kita Dibahas baik tapi aku semua. apa namanya, Bung, Kita kita menganut konsep kasih foto kegembiraan. bentar. Walaupun udah bermain dia tetap nggak gembira gitu. Saya cukup mengenal Bung Budi ini. Oh, gitu. Nah, dia setiap hari sepertinya gembira kok sebenarnya, tapi nggak tahu kalau di belakang seperti Kalau apa. di belakang Kalau dia di depan banyak itu gembira sambat. terus ya, di depanmu ya. Sambat. Saya juga bingung ngerasain pemain satu ini. Udah tua cuman kok kita Kadang- pakai terus itu. Kadang menghilang. Itu tadi Oke. ngobrol-ngobrol sama Bung PG, dia adalah seorang manajer dari
PS kita, PS Sawunggalih yang kita tentunya kita banggakan ya teman-teman. Di sini sebenarnya ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari Bung PG ini. Dia adalah seorang entertain, dia adalah seorang pengusaha, cuma dia juga seorang manajer itu loh yang Oke, ini jadi pertanyaan terakhir berarti. Oh iya, gimana? Itu gimana ngatur waktunya, Bung? Saya aja nggak bisa itu. Sebenarnya kalau menurut saya gini, semua orang tuh pasti sibuk. Oh, Semua orang tuh pasti sibuk sibuk. tidur ya. Luas apapun itu pasti sibuk. Itu Bung Budi. Iya, Bung Budi. karena kenyataannya kalau misalnya sesok main, wah aku raiso ya, gitu kan seperti itu. Semua orang pasti sibuk. Cuman bagaimana kita memilahnya, Manage. ya. Saya lebih memilih untuk apa yang saya memang ingin untuk tekuni, apa yang memang menjadi prioritas saya untuk menjadikan itu sebagai salah satu kesibukan saya. Jadi ya itu, ketika saya ditanya besok ini, terus saya sibuk, gak sibuknya apa ya? Sibuknya ngurusin bola, gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya semua orang pasti sibuk lah, prinsipnya seperti itu. Saya suka manajer seperti Nah itu. harusnya itu menurut saya. Jadi Mbak Jadi ini didengerin ya Mbak ya. Jadi kalau besok ada acara dia nggak bisa berarti ke bola. Ini udah bilang sendiri nih orangnya. Luar biasa sekali. Iya, Bung PG. iya. Itu adalah salah satu spirit dari Sawunggalih ya. Ya walaupun apa namanya bukan berarti kita meninggalkan kewajiban kita yang Betul, lain, cuman kan betul. kita sudah memanage itu Iya. tadi ya. Itu adalah spirit yang luar biasa sekali. Kan keluarga, pekerjaan, dan hobi itu menjadi salah tiga kesibukan yang saya tempatkan secara khusus dalam kesibukan saya. Artinya kalau ditanya, oh aku sibuk lah, sibuknya apa? Ya kalau nggak kerja, keluarga ya itu. Gitu. Mas Budi sibuk apa Mas Budi? Di sini ada Mas Putut juga teman-teman. Jadi lengkap di sini Oh iya, banyak. Mas Putut Ramai ini yang sekali di sini. itu ya, yang tinggi itu ya. Bukan. Oh, Itu Mas Zainal. itu Mas. Iya betul. Itu Bonucci ya kalau nggak salah ya. Ya. Kalau main dia sering blunder. Bu. Oh iya, sering kali ya beberapa Cuma kali. sekarang sih udah nggak sering sih, Iya. sering banget. Sering banget. Iya. Oke, terima kasih Bung Ya, PG. oke. Jadi Sama-sama. satu lagi Mas Andi. Ya. Jadi kalau Oke, Bang. mau masuk Sawunggalih Hmm. bisa DM IG kita dulu ya, atau mau Oh, iya. gimana nih? Perkenalkan IG. Kontak person. Ya, kontak person. Masuk Sawunggalih itu sebenarnya paling gampang sekali. DM di IG kita ada Sawunggalih Kutarjo. Di Facebook juga ada Bang. FC Sawunggalih Kutarjo juga ada. Di YouTube pun kita juga punya. Jadi nanti di 3 media ini kita akan maksimalkan untuk seperti itu ya Bu Begi. Betul. Untuk bisa apa ya mengambil hati dari masyarakat kita untuk bisa lebih mengenal Sawunggalih. Bukan begitu Mas? Betul, prinsip keterbukaan Sawunggalih untuk bisa menerima siapapun yang ingin terlibat di dalamnya, kita memang membuka peluang seluas-luasnya melalui berbagai Platform. segmen ya, Ya. diantaranya mungkin publikasi media dan lain sebagainya, tapi juga tidak menutup kemungkinan secara fisik mungkin ada teman yang juga sudah menjadi anggota Sawung terus ingin ikut bisa kontak. Kita terbuka untuk hal itu, jadi bukan hal yang rumit, bukan hal yang susah untuk terlibat di Sawunggalih. Ya bisa dilakukan berbagai media untuk terlibat di sini. Jadi monggo kita mengundang semua penggila bola, semua orang yang memiliki hobi sepak bola di wilayah Purworejo, Kutoarjo. Untuk semua ya ini untuk kalangan semua, iya. Kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan apa yang kita cintai dan mengembangkan apa yang kita. Karena yang saya tahu itu Kutoarjo memang dia basisnya luar biasa sekali. Iya. Basis sepak bolanya itu Betul. sangat-sangat luar biasa dan kita butuh wadah tentang itu. Betul. Jadi gitu ya teman-teman, ya, kalau mau istilah kita mau menjadi bagian dari keluarga Sawunggalih itu sangat mudah sekali. Umur Usianya sih. Nah, ini dari Umur Mas saya Budi. pikir gimana Bung? Apa yang tua nggak ada Karena itu perlu disampaikan nggak ini Bang ini? Karena kita ada klasifikasi tim juga sih sebenarnya. Cuman itu mungkin buat episode besok teman-teman. Ada itu kita nanti akan terangkan satu persatu. Cuman kalau untuk saat ini menjawab dari Bang Dodo tadi, kalau umur gimana Bang? Jadi begini Bang, dari awal saya sampaikan bahwa Sawunggalih ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai sebuah tim sepak bola.
Artinya ini tidak dibentuk baru 1, 2, 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Yang mana semua orang yang pernah terlibat di situ kami berikan apresiasi. Jadi di internal Sawunggaling itu sendiri kita memiliki tim yang hanya tidak terbatas oleh kelompok usia tertentu saja. Bahkan di usia yang katakanlah sudah beranjak Dewasa. dewasa dan sepuh lah seperti itu, kita juga bisa mewadahi itu. Yang nanggung juga ada wadahnya, yang kelompok umur juga ada wadahnya. Wih, Itu yang kita tekankan di Sawunggaling. Untuk yang mereka merasa jiwanya masih sangat muda, baik secara usia kita punya wadahnya juga. Saat ini memang kita lebih banyak melakukan dorongan untuk teman-teman yang masih berusia muda untuk terlibat di Sawunggaling, karena kegiatannya untuk ASKAP itu sendiri kan memang ada kelompok umur tertentu yang menjadi salah satu bahan regulasi yang harus diikuti. Nah, melalui itu semua kan kita juga coba untuk memberikan pendidikan karakter, mengembangkan talenta dan lain sebagainya. Yang nantinya melalui Sawunggaling ini siapa tahu akan muncul bibit-bibit baru dengan kelompok muda yang bisa berpartisipasi lebih jauh baik di Purworejo melalui ISP-nya ataupun di tempat lain. Ini kita akan mengawali untuk itu. Oke. Luar biasa sekali dari program dari Sawunggaling. Jadi untuk umur sebenarnya nggak ini Bang, nggak masalah ya. Nggak masalah umur. Apapun kita punya kelas-kelasnya ya. Wih, kelasnya ada. Bukan level ya, kelasnya kelasnya ada. Jadi teman-teman nggak usah ragu kita. Kalau nggak tahu kontaknya di mana harus ngubungin siapa, kita ada di Facebook juga ada, di IG juga ada, YouTube juga ada. Jadi ketik aja Sawunggaling, udah itu nanti keluar nomor 1 ya di Google. keluar duitnya. Latihannya di mana sih, Mas? Gimana? Latihan Sawunggaling sekarang seminggu tuh berapa Untuk kali di latihan mana? Sawunggaling, sorry Bung, saya jawab dulu ini. Untuk Sawunggaling itu yang sudah itu setiap hari Rabu sama Jumat, Bang. Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Karena kita kandang kita di alun-alun sedang direnovasi. Wis. Jadi ya kita Home base. home base-nya pindah untuk sementara di San Sidarung. Yang belum tahu Sidarung nanti di Google Map ada itu. Bukan di DAP ya? Bukan di DAP itu dulu Bang. Sekarang Allianz Bang. Allianz sekarang. Bukan San lagi itu. Sementara menjadi pusat dulu. Allianz. Jadi harapannya adalah kandang kita nanti juga bisa menjadi sebuah kandang yang angker ya Bung ya. Iya. Angker buat kita sendiri. Banyak sajennya ya berarti ya. Karena kita sering blunder di situ, apalagi Iya. Bang Putut ini juga sering blunder. Defender fullback center back kayak gitu ya. Iya kayak gitu, saya juga heran Bang Putut. Cuman nggak tahu sekarang sih udah sembuh Bang Putut. Karena dia nggak pernah main jadi udah sembuh, nggak kelihatan blundernya itu. Iya. Luar biasa sekali. Oke. Malam ini kita ngobrol sama Bung Beki, kita awali dengan sebuah perbincangan hangat yang kita santai aja sih sebenarnya di sini. Bung Beki, terima kasih sekali. Sama-sama. Pokoknya kita harus tetap fight, tetap fighting spirit. Wajib itu. Sawunggaling harus kita hidupkan Iya. dan kita naikkan pamornya. Hidup Sawunggaling. Forza. Bendera Sawunggaling harus tinggi. Jangan lupa Oke. IG sama Facebook kita ada di situ. YouTube di like apa di dislike? YouTube juga ada, nanti kita akan sering-sering ada sebuah semacam podcast. giveaway ya, tungguin aja ya di Giveaway IG. pasti ada Bang besok. Siap. Besok kita pasti akan jalan di situ. Kemarin juga sudah ada giveaway itu Bang Rizal wasit dia udah dapat. Terima kasih Bang Rizal udah ikut giveaway. Nanti kita juga pasti ada. Karena Jersey Sawung gitu. Jersey Sawung boleh juga tuh. Bang. Ini ada pertanyaan Mas Budi. Jadwal itu. Jadwal Sebenarnya Mas. kapan yang paling dekat? Bang Budi tanya apa? Bang Budi Tanya keras. aja nggak apa-apa. Ini kapan lagi? Kapan Susah lagi loh nih? nemuin Mas Budi. Susah. saya aja susah Bang tadi mau nemuin dulu enggak. HP-nya nggak aktif. Wah, ini orang satu ini memang luar biasa sekali. Oh Mas Budi, tanya aja.
Tanya apa bang? Enggak. Oke. Teman-teman. Siap. Ketemu lagi besok di kesempatan yang lebih baik lagi. Kita akhiri ini. Terima kasih Bu Putih. Sama-sama. Salam sehat. Sip. Salam sehat. Oke. Salam olahraga. Thank you Mas Bulu.